sama, kan begitu. Iya, makanya kan tadi aku bilang ke Bang Eri, biarkan dia bertanya. Nah, pertanyaannya itu kita tanya balik, tapi Bang Eri gak sabar. Bentar ya, Gitu. ini diskusinya anti klimaks, jadi ngambang. Maunya naikin Bang Juma, gak ada Bang Juma. 5 menit waktu. Maunya biarkan dia bertanya. Nah, pas dia selesai bertanya, tanya balik dengan pertanyaan yang sama, enak kenanya. Tadi kan yang dikejar apakah Musa mengenal lafaz Allah itu? Iya, tahu Bang Anjo. Masalahnya kan kita tidak tahu pertanyaannya, itu masalahnya. Makanya aku bilang selalu aku bilang ke teman-teman, biarkan dulu Kristen bertanya. Oke, sebentar, Ustadz Alip monitor Ustadz Alip. Oh, Ustadz Alip memang monitor terus tuh. Oke, aku mau. Bang Juma nggak ada di sini, guys. Gini. Apakah di dalam Al-Quran, Musa juga menerima 10 perintah Allah itu? Di dalam Al-Quran, mengenai masalah 10 perintah Allah itu, bahkan di dalam Al-Quran sendiri pun dijelaskan. Hukum-hukum prinsip itu dijelaskan. Enggak, Nabi Musa alaihissalam. Dua loh batu, Ustaz Alip. Dua loh batu. Menerima enggak? Di kitab Quran. Iya, mengenai masalah beliau itu ketika di surah Al-A'raf dijelaskan dia menerima di situ pewahyuan, itu di surah Al-A'raf diterangkan ada tentang pewahyuan gitu. Dua loh batu ada. Disebutnya pil alwah, tidak menyebutkan dua loh batu, di dalam loh batu. Ada ya? Karena di dalam apa poinnya? Dua loh batu ini tertulis nama Tuhan, Ustadz Alip. Nah, sip, bagus. Saya minta Bang Hanzo, di mana loh batu yang diterima oleh Musa? Loh batu yang diterima Musa itu, Oke, sebentar. Aku ini ada di dalam Keluaran dan di Keluaran 31. Loh batunya, batunya mana? Loh, sehingga itu menjadi pembuktian. Bang Hanso, bukannya itu yang di kotak ini ya, apa sih, tabuk perjanjian itu ya? Betul bro, betul. Tapi itu kan sekarang di mana masih belum jelas. Yang pasti dua loh batu itu ya, sampai sekarang itu belum diketahuan di mana. Ya, gini, poin saya begini Ustadz Alip. Karena di dalam dua loh batu itu bahkan sampai 2 kali Tuhan sendiri menulis dengan jari tangannya, Ustadz Alip. Ya itu kan bahasa kiasan itu. Enggak, 2 kali benar-benar ditulis dengan jari Allah. Di dalam Keluaran 31. Lah Tuhan yang bukan ditulis, roh, gimana sih, gimana punya jari? Nah itulah, itu kan goib. Itu ditulis oleh jari Allah, gini. Lah iya, itu kiasan bahasa itu. Bentar, aku selesaikan Ustadz Alip. Jadi dua loh batu ini kan yang pertama udah ditulis dengan jari Allah, dan di situ ada nama Allah. Itu hancur. Oke, langsung Allah berfirman lagi ketika batu yang hancur. Pahatlah dua loh batu yang sama dengan yang semula. Aku akan menulis kembali pada loh itu. Jadi ini 2 kali Tuhan menulis, Ustadz Alip. Jadi itu bagian terpentingnya di situ. Tuhan yang pertama gagal gitu nulis. Enggak, dihancurkan kan, dibuat melempar berhala kan sama Musa. Jadi ada berhala. Iya, sekarang loh batu itu mana? Tulisan original itu mana sekarang? Wah, itu kan masih ini. Enggak, bukan masalah fisiknya di mana. Yang penting 10 perintah itu sampai dari awal Musa hingga sekarang ada 10 perintah Allah. Di rumahku ada, tapi udah dibentuk dengan mana tulisannya? Ya, 1, jangan adamu padamu Allah lain, itu tulisannya. Itu bahasa Indonesia. Tulisan asli yang terukir di loh batu itu mana? Nah, kalau ada kenapa? Coba kita dalip. Misal ada gitu. Yuk, penting toh, itu aslinya kan? Ya iya mana? Jadi yang mau dikejar Bang Yohanes tadi itu. Di 10 perintah Allah itu ada kata Tuhan. Apakah kata Tuhan di situ memakai kata Allah? Maksudnya begitu. Tapi kan memang nggak ada. Ya, terima kasih. Saya sudah ready. Silakan siapa yang mau bertanya duluan, saya atau kalian. Sekarang versus Ustaz Alip nih. Mantap nih. Ayo Ustaz Alip. Biarkan dia bertanya dulu. Enggak, iya. Jadi aku tadi menarik sih. Menariknya gini. Mungkin saya pertanyaan singkat dulu untuk Bang Rudi ya. Maksudnya gini. Jadi Tuhan itu nggak punya nama ya Bang Rudi ya, Pak Pendeta? Oke, saya jawab.
Di dalam keyakinan saya yang saya pegang teguh, Tuhan tetaplah Tuhan sekalipun dia tidak memiliki nama. Tetapi Tuhan di dalam ajaran Kristen tidak dikatakan Tuhan kalau dia tidak punya firman. Kalau dia tidak pernah menyampaikan suaranya kepada manusia, itu bukan Tuhan. Tapi seonggok batu yang dituhankan, yang tidak punya suara, tapi memiliki kitab. Itu bagi iman saya. Tuhan tidak dikatakan Tuhan kalau tidak punya roh. Sebab Yohanes 6 ayat 63 mengatakan, rohlah menghidupkan. Jadi roh Tuhan itu yang menghidupkan semuanya, termasuk dirinya sendiri. Jadi Tuhan tidak dikatakan Tuhan jika tidak Tritunggal. Itu bagi kami. Makanya setiap saya ditanya, siapa nama Tuhanmu? Aku adalah aku. Saya tidak pernah merubah itu. Sampai detik ini saya tidak merubah itu. Tapi kalau ditanya lagi, apakah Yesus Tuhan? Itu lain lagi bahasanya. Karena untuk melihat ketuhanan Yesus, saya selalu berpegang teguh kepada Yohanes 1 ayat 1. Pada mulanya adalah firman, firman bersama-sama dengan Bapa di sorga, maka firman itu adalah Bapa di sorga. Mohon diperhatikan ya, aku adalah aku. Artinya nggak ada seperti dia. Kalau dia punya nama, misalnya nama Tuhan kami, katakanlah siapalah, apalah gitu. Berarti dia sama dengan orang lain punya nama. Tapi aku adalah aku, ada nggak yang menggunakan namanya di bumi ini? Aku adalah aku. Nggak ada. Tapi Yesus banyak, Yesus nafas, Yesus ini, banyak itu kawan. Tapi aku adalah aku, nggak ada. Terima kasih, silakan Ustaz Alif. Iya, enggak, aku maksudnya ini jadi malah ambigu. Jadi Tuhan itu nggak ada namanya gitu ya. Enggak, itu aja pertanyaanku tadi. Kan sudah ku jawab, itu aku adalah aku. Iya, aku adalah aku itu kan bukan nama. Bukan. Terus Yesus, Yesus apa itu? Bukan nama itu Yesus. Engkau akan memberi dia nama Yesus. Oh, Bunda Rama sepertinya baru masuk gak dari tadi. Bunda Rama, ini one by one. Lanjut. Ya, baik, terima kasih. Nah, itu makanya tadi ketika pertanyaan di Perjanjian Lama, ternyata memang tidak ada nama, lalu sekarang merujuk kepada Perjanjian Baru. Ketika yang disebut nama itu adalah ciptaan, berarti Yesus itu juga ciptaan. Nama Yesus juga ciptaan. Nama Yesus bukan nama Tuhan, tetapi nama ciptaan Tuhan, di mana Tuhan itu tidak punya nama. Kan begitu, Pak Pendeta? Oke, terima kasih. Setelah Yesus datang, Yesus pun tidak pernah menyebut nama Bapaknya siapa, nggak pernah. Nggak pernah dibilangnya nama Bapakku si Anu, nggak ada. Nah, kemudian Yesus ciptaan, betul, saya tidak pernah menyangkal Yesus ciptaan, karena Yesus sendiri mengatakan, aku adalah ciptaan mula-mula. Kenapa dia ciptaan? Karena dia firman Tuhan. Firman Tuhan itu mulai muncul di Kejadian 1 ayat 3. Berfirmanlah Allah, jadilah terang, maka terang itu jadi. Kalimat yang dikeluarkan itu kan dari dalam diri Tuhan. Maka dikatakan diciptakan oleh Tuhan, diciptakan oleh pikiran Tuhan. Firman Tuhan itu tetapi ada di dalam diri Tuhan menyatu. Bukan di luar diri Tuhan. Kalau di luar diri Tuhan berarti diambil Tuhan dulu, dimasukkan ke dalam, baru dikeluarkan. Kan begitu. Nah, sekarang Yesus bagaimana? Yesus itu sudah jelas firman yang menjadi manusia. Kami tidak pernah menafikan bahwa Yesus itu manusia yang di bumi. Tetapi bagaimana ketuhanannya? Kembali ke Yohanes 1 ayat 1. Jadi kalau ada orang mengatakan Yesus 100% manusia dan 100% mempunyai keilahian, manusianya Yohanes 1 ayat 14, keilahiannya Yohanes 1 ayat 1. Nah, sekarang Yesus di mana? Di sorga. Artinya Yohanes 1 ayat 1. Firman sekarang bersama-sama dengan Bapa. Itu yang bisa saya jelaskan. Terima kasih, silakan. Oke, mungkin Lerudi di sini banyak saudaraku, nanti saya kasih kesempatan buat kawan saya, boleh? Boleh, silakan. Oke, Tapi nanti baik. ketika saya bertanya, tolong jangan dipotong-potong ya. Silakan. Oke, jadi ini menarik ya di sini. Ketika sudah disepakati, terima kasih kalau Yesus itu adalah ciptaan Tuhan. Ketika Yesus menyebut Sang Pencipta yang menciptakan Yesus dengan sebutan Bapa. Nah, sebutan Bapa ini adalah sebutan kan gitu, bukan nama asli sesungguhnya. Dan memang tidak ada nama. Jadi sebenarnya nanti saya ingin tahu, Bang Rudi ini atau Pak Pendeta ini memanggil Tuhannya itu sebenarnya dengan nama apa? Menyebutnya itu nanti siapa? Apakah menyebutnya Debata? Apakah menyebutnya
Siapa lagi nih? Tuhan, atau pakai bahasa nasional, atau menyebutnya dengan kata God, atau menyebut kata Theos, karena itu adalah sebutan untuk semua yang diciptakan bahasa manusia. Nah, nanti beda-beda negara, beda bahasa, tidak ada nama gitu. Karena apa? Yang namanya God juga nanti yang lain yang dituhankan banyak. Theos itu kan banyak, masih sebutan itu. Nah, jadi menyebut Tuhannya itu sang pencipta itu siapa jadi sebenarnya? Kalaulah memang sekarang ketika Kristen Tuhannya pertama tidak punya nama, Oke, kujawab. karena memang tidak ada namanya. Kedua, Kristen juga tadi saya dengar penjelasannya bukan agama. Ya udah jelas. Maka ketika kami menyebut nama Tuhan sang pencipta langit dan bumi adalah Allah Subhanahu wa taala dan itu dikenali oleh seluruh para nabi, maka kawan Kristen yang maksudnya dia tidak ada nama Tuhannya, para nabi terdahulu nama Tuhannya adalah Allah gitu. Nah, jadi menarik di sini pertanyaan saya adalah buat Pak Pendeta, ketika nanti ada menyebut nama Tuhanmu itu dengan sebutan nama siapa? Kalau memang tidak ada nama, karena pasti akan berbeda-beda di tiap negara. Silakan. Ya, terima kasih. Kalau Bapak tanya saya, Alkitab menjelaskan, Yesus mengajarkan di Matius 6, jikalau kamu berdoa, berdoa artinya berbicara kepada langit atau kepada sorga atau kepada Bapa di sorga. Maka di situ Yesus tidak mengatakan nama di situ, tapi dikatakan Bapa kami yang di sorga. Ditafsirkan dalam bahasa apapun silakan. Yang penting dia di sorga. Bagi iman Kristen hanya satu yang di sorga. Tidak banyak itu. Hanya satu pemilik sorga yaitu Tuhan kami. Maka diajarkan di situ Bapa kami yang di sorga. Kemudian di dalam doa Bapa kami itu ada kalimat meminta, berilah kami. Yesus mengatakan sebelum naik ke sorga dia bilang apa? Engkau akan meminta dalam namaku. Maka di situ kami sudah bisa menggunakan Tuhan Yesus. Berilah kami rezeki. Kemudian yang ketiga, berdoa dalam roh dan kebenaran. Jadi kami melakukan setiap berhubungan dengan Bapa di sorga. Itu menyangkut 3 hal. Yakni Allah Tritunggal itu. Demikian juga Musa. Ketika Allah memperkenalkan dirinya. Aku adalah aku. Aku adalah Allah Abraham. Allah Ishak. Allah Yakub. Disebutkan di situ aku. Atau akulah Tuhan Abraham, Tuhan Ishak, Tuhan Yakub. Disebutkan di situ. Ketika Tuhan berbicara kepada Musa. Yang pertama. Ada Bapa di sorga yang duduk di atas tahtanya. Kemudian ada roh yang datang kepada Musa berupa semak berduri, roh tiang awan, tiang api. Dan dari dalamnya keluar suara. Jadi kami selalu menyembah Tritunggal itu. Ya, dalam roh dan kebenaran meminta dalam nama Yesus dan doa dialamatkan kepada Bapa di sorga. Jadi kalau ditanya siapa nama Tuhan kami, saya tetap kekeh, aku adalah aku. Silakan Pak. Ya sudah, kalau memang Tuhannya tidak ada nama, ya ini menarik sih sebenarnya. Saya bingung. Aku bingung mau nanya lagi, karena ini kan fokus bertanya, kita tidak boleh menyerang. Muslim bertanya, Kristen menjawab kan gitu. Dan ketika Yesus juga sebutan adalah Yesus ciptaan. Ketika Anda menyebut nama Yesus, maka Anda menyebut nama ciptaan Tuhan. Ketika Anda menyebut nama Bapa, juga Bapa itu ciptaan Tuhan juga. Karena itu kan sebutan ciptaan, bukan nama sang pencipta sesungguhnya gitu. Dan justru yang lucu itu adalah sebenarnya itu yang saya tangkap ya. Ketika menyebut aku adalah aku, itu kan klaim sang pencipta gitu. Aku adalah aku, ya makanya nggak tuntas. Ya aku adalah aku, ya makanya siapa aku itu gitu loh, pertanyaanku kan gitu. Tapi memang tetap tidak ada nama. Maka di sini Islamlah solusinya gitu. Seluruh para nabi itu tahu siapa nama Tuhannya gitu. Saya ini izin aja Bang Rudi, karena di sini banyak saudara-saudara, sepertinya juga pada ingin speak up. Jadi saya hargai kawan-kawan. Silakan yang ingin turut bertanya, kayak tadi Bunda Rahma juga ingin bertanya. Mungkin saya kasih ya, nggak apa-apa ya, silakan. Nggak apa-apa, santai aja. Silakan. Lanjut aja Bang Alip, lanjut. Rudi, kenapa tidak mau mengatakan nama Allah itu adalah Yahweh atau Yahweh Hale? Oh kan diambil sama Anzo kan Bang Alip.
Ya nggak apa-apa, itu pertanyaan, nggak apa-apa. Ya. Silakan Brady. Itu ciptaan itu, Bang Hanjo. Ingat ya, kalau dibilang silakan saya baru bicara, kalau belum saya diam aja. Dan boleh silakan ya. Silakan Oke. silakan lah. Kenapa saya tidak mau menggunakan nama Tuhan saya YHWH atau Yahweh, ya kan? Karena memang dia memperkenalkan diri kepada Musa, aku adalah aku. Dan setelah itu dikatakan, aku adalah Tuhan Abraham, Tuhan Ishak dan Tuhan Yakub. Tetap dia tidak mengatakan namanya di situ. Kalau itu memang ada namanya, kan Musa menuliskan kitab itu. Sudah pastilah yang Kejadian 1 ayat 1, pada mulanya YHWH menciptakan langit dan bumi. Itu pasti tertulis demikian. Tetapi faktanya di situ bukan tertulis begitu, malahan Elohim. Jadi itulah sebabnya saya, kalau kalian tanya saya ya, kalau yang lain silakan ya. Mohon perhatikan, saya berbeda dengan yang lain. Saya tetap dalam pendirian iman saya, aku adalah aku. Terima kasih, lanjut. Silakan. Ya, nah ini kita langsung kembangkan ya. Ketika nama Yesus adalah ciptaan, juga Yesusnya sendiri juga ciptaan. Pertanyaan saya itu, kenapa menuhankan Yesus yang ciptaan Tuhan itu? Silakan. Nah, gitu toh. Ya. Kenapa kami Kayak lagi menuhankan cerdas-cermat Yesus aja. yang ciptaan itu? Ya. Karena satu-satunya ciptaan Tuhan yang berada di dalam diri Tuhan dan tidak bisa terpisahkan dari Tuhan, dan dia menjadikan segala sesuatunya sesuai Yohanes 1 ayat 3 dan Ibrani 2 ayat 1, Ibrani 1 ayat 2, sorry. Maka kami menuhankan Sang Pencipta. Yang menciptakan itu adalah kehendak Bapa di sorga, tetapi dia mencipta dengan firman. Maka itulah Yohanes 1 ayat 1, pada mulanya adalah firman, firman bersama-sama dengan Bapa, maka firman itu adalah Bapa itu sendiri. Itulah yang kupercayai. Makanya aku mengatakan Yesus Tuhan, jikalau Yesus bersama-sama dengan Bapa. Maka dari itu, ketika Yesus makan, ketika Yesus tidur, itu tidak sedang kebersamaan dengan Bapa. Kebersamaan dengan Bapa adalah berbicara tentang Injil Kerajaan Sorga atau berita tentang sorga. Makanya ada dikatakan di Perjanjian Baru itu firman Yesus. Tetapi ketika dia bicara kedagingan manusia, di situ tidak ada kebersamaannya. Apa bukti kebersamaan dan apa bukti ketidakbersamaan? Bukti kebersamaan itu Yohanes 1 ayat 1. Bukti ketidakbersamaan ketika Yesus disalib, dia mengatakan Eloi, Eloi lama sabachthani. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Artinya sudah ada ketidakbersamaan. Terima kasih. Ya, terima kasih atas penjelasannya yang cukup menarik dari Pak Pendeta Yusak, bahwa memang di sini adalah saya sering membacakan beberapa dalil, di antaranya Wahyu 3:14. Kalau Yesus itu adalah ciptaan Allah di situ kan ya. Jelas, dan di sini justru malah kami mendapat kesepakatan gitu. Justru dia sendiri yang sudah mengatakan, saya ucapkan terima kasih banyak. Nah, ketika Yesus Anda yakini juga sebagai ciptaan, namun Anda tuhankan itu, dia menyebut Tuhannya itu, Sang Penciptanya itu dengan sebutan Bapa, kan gitu. Banyak sekali kan Yesus menyebutnya Bapa. Banyaklah di situ, saya tidak perlu sebutkan banyak ayat. Bapa yang mengutus aku bersyukur kepadamu Bapa, dan seterusnya. Nah, juga Bapa ini adalah sebutan ya, sebutan yang disebutkan oleh Yesus merujuk kepada Sang Pencipta, di mana Sang Pencipta itu tidak ada namanya gitu. Ini sebenarnya kebingungan yang terjadi dibuat gitu kan. Ini menarik. Jadi saya mau bertanya lagi, bingung juga nih. Karena sudah disepakati, tidak perlu perdebatan panjang. Orang udah meyakini kalau Yesus itu ciptaan Tuhan juga. Nama Yesus juga nama ciptaan Tuhan. Dan Tuhan itu juga yang memberi nama juga tidak ada namanya. Nah, mau dituntut seperti apa juga, namanya siapa, orang udah nggak ada namanya dalam keyakinannya. Kan gitu. Ya, saya cuma bilang terima kasih, kecuali nanti ada buat pertanyaan baru, ya nggak apa-apa. Cuman ya buat kawan-kawan Kristen yang di bawah, jangan bilang saya yang bilang Yesus ciptaan. Itu Pak Pendeta Yusak yang bilang gitu loh ya. Nah itu, nah ini menarik. Dan ini mempersingkat perdebatan. Ini sangat unik dan menarik. Bisa juga bergeser kepada tema berikutnya. Cakep. Karena apa? Ngapain capek-capek debat Yesus ciptaan Tuhan, orang dia sudah meyakini? Oke.
Itu aja, silakan Oke. kalau mau menanggapi dulu sebelum ditutup, Ya, Pak Pendeta. terima kasih. Bukan saya yang mengatakan, tapi firman Tuhan mengatakan, aku ada sebelum dunia ini ada. Aku ciptaan mula-mula. Jadi itu ucapan Yesus, dan kami mengartikannya bahwa yang kalau penciptaan, maka kita lihatlah hanya bisa Alkitab itu ada dari Kejadian sampai Wahyu. Di luar itu nggak ada. Maka di Kejadian yang pertama sekali dikeluarkan dari dalam diri Tuhan adalah berfirmanlah Tuhan, artinya firman. Jadi itu tidak akan meleset. Kalau begitu, apakah saya bisa bertanya kepada kawan-kawan Muslim di sini? Silakan. Siapa yang kira-kira yang mau bertanya? Ini tentang penciptaan loh. Ada Siapa yang sanggup? menjawab, siapa yang bertanya? Siapa yang menjawab? Silakan. Ada yang sanggup? Silakan. Siapa yang menjawab? Kan kami udah bertanya. Oke, bertanya ya. Iblis mengakui dia diciptakan dari api. Boleh nggak sebutkan bahwa ucapan iblis ini benar apa salah? Silakan. Di dalam surah Al-Kahfi ayat 50 dikatakan memang iblis itu karena minanar, terbuat dari api gitu. Iya, Al-Quran mengkonfirmasi. Silakan. Surah berapa tuh ya? Sorry aku. Surah Al-Kahfi itu surah 18. 18 ayat 50. 18 ayat 50. Sabar ya. Nah, ini. Oh sorry, di situ maksudnya iblis dari sebangsa jin, di mana jin ini terbuat dari api gitu penjelasannya. Ya. Gak ada nih Pak. Dan ingatlah ketika kami berfirman kepada para malaikat, sujudlah kamu kepada Adam. Maka mereka pun bersujud kecuali iblis. Dia adalah dari golongan jin. Mereka itu mendurhakai perintah Tuhan. Pantaskah kamu menjadikan dia dan keturunannya sebagai pemimpin selain aku? Padahal mereka adalah musuhmu. Sungguh buruklah iblis itu sebagai pengganti Allah bagi yang zalim. Gak ada. Coba cari. Al-Araf. Iya, di dalam dijelaskan di dalam hadisnya itu dijelaskan iblis ini kan segolongan dari jin. Maka hulikotil malaikatu min nur, malaikat diciptakan dari cahaya, wa huliko iblisu min marijim min nar, dan iblis diciptakan dari nyala api. Mohon maaf wa huliko adamu mimma wusifa. teman-teman di bawah ada Begitu Yuni. dijelaskannya. Mohon maaf teman-teman di bawah ada Yuni. Apa? Ngapain? Begitu. Pak Ustadz, izin Pak Ustadz. Siap, Yang Bapak silakan. Ustadz itu bilang tafsir ya. Saya ingin firman Tuhannya Pak Ustadz. Izin. Oh, di dalam hadisnya penegasannya, penciptaannya. Iblis itu kan dari kalangan jin. Ya, ayatnya Nah, ada kok jin di Al-Quran Pak Ustadz. Ada ayatnya di Al-Quran. 176. Saat 76. Asod. Ya, 76. Apa yang mau dibahas di sana? Ya itu lebih elegan daripada Bapak bilang tafsirnya. Coba Al-A'raf 12. Surah ke-7 ayat ke-12. Ya, coba Pak. Oke, Binsar, mohon maaf ya, saya ganti dulu sama temanmu ya, namanya Yuni. Allah berfirman, apakah yang menghalangimu sehingga kamu tidak bersujud kepada Adam ketika aku menyuruhmu? Iblis menjawab, aku lebih baik daripada dia, engkau ciptakan aku dari api, sedangkan dia engkau ciptakan dari tanah. Al-A'raf 12. Ya, pertanyaan saya yaitu, Iblis mengatakan dia tercipta dari api. Ada enggak pernyataan Allah SWT yang menjelaskan iblis itu tercipta dari api? Ucapan Allah SWT itu kan ucapan iblis. Silakan. Kok muter lagi nih pertanyaan? Bukan mutar. Memang itu pertanyaan saya kan. Iblis mengatakan ini yang dia menerangkan tercipta kan dari Allah. api. Yang menerangkan kan Allah. Yang berfirman kan ini Allah. Itu di dalam Quran surat Al-Hijr ayat 27 jelas. Surah berapa itu? Quran surat Al-Hijr ayat Surah ke-15. Ayat 27. Ya. 15 ayat 27. Dan kami telah ciptakan jin sebelum Adam dari api yang sangat panas. Nah ini betul. Bahwa ini adalah ucapan Allah SWT. Udah ya, saya setuju. Sekarang pertanyaan saya. Kapan api diciptakan?
Apakah api sebelum jin diciptakan atau sesudah jin? Padahal penciptaan belum ada nih, dunia belum diciptakan. Tiba-tiba api ada. Kapan api diciptakan? Silakan. Pening kan, pening? Bukan pening ini. Bukan sulit. Yang sulitnya gak ada sulitnya bagi Allah memang. Allah bisa saja menciptakan api di situ untuk membuat api menjadikan bahan untuk menciptakan iblis. Dalil. Apa sulitnya bagi Allah? Dalil. Pakai dalil. Contoh. Kalian dulu sering bertanya kan, berfirmanlah jadilah terang, maka terang itu jadi. Matahari kan diciptakan hari keempat. Kenapa terang duluan? Kami menjawabnya firman Allah itulah terang, sumber terang. Nah sekarang tolong dijawab, api itu kapan diciptakan? Pening dah pening. Dalil bos, jangan pakai asumsi. Ya itu tadi dalilnya. Al-Hijr 27. Allah menciptakan iblis ini dari api. Ya kan ditanya, Ya, apinya api itu api sudah ada duluan. Nah, dalil api duluan itu di mana? Kok tadi bertanya? Pertanyaan ini terpikirkan ya kan. Nggak ada, nggak apa-apa, nggak ada gitu loh. Clear, nanti lanjut. Ya, Next enggak. step. Sebenarnya gini loh, kawan-kawan Ya, ada, jawab ya, aja ada. gitu. Tadi kan rebutan jawab, makanya saya diam gitu. Biar enak gitu diskusinya. Nah, mengenai masalah penciptaan seperti ini, ketika malaikat atau justru contoh dari cahaya, juga jin dari api. Nah, itu kan bagaimana Tuhan menciptakan. Bahkan ya, surga dan neraka pun sudah ada. Dalam penjelasan ulama kami, itu dijelaskan dalam beberapa keterangan, ya dari neraka itu, api neraka. Karena memang sudah diciptakan juga. Ketika Tuhan menciptakan surga dan neraka, Tuhan itu juga dijelaskan sudah tahu siapa yang akan masuk ke dalam neraka, siapa yang akan masuk ke dalam surga. Maka siapa juga yang diciptakan dari api neraka itu, ya itu tahu Tuhan itu. Dia diciptakan dari sana gitu. Jadi Minta jelas ayat, ya, Pak, dari neraka api itu neraka. sudah ada. Bisa minta ayat dari api neraka? Itu dibilang Loh, api ada saja, itu nggak pakai penjelasannya. neraka, Pak. Iya, dari api kan? Iya. Tapi Ya, nggak itu ada ada neraka, penjelasannya. api saja. Iya, apinya dari mana kan gitu penjelasannya. Iya, Nah, itu silakan. di dalam kitabnya. Ya oke. Kalau biar tidak asumsi, nanti saya siapkan. Bentar ya. Berarti nanti ya, PR. Enggak lama kok. Saya bukain dulu kitabnya. Kita udah bisa bertanya belum sih? Bang Eri Udah noise. bisa bertanya belum? Tetep layar guys, tetep layar. Suara kendaraan kedengeran Bang Eri. Tetep layar guys. Tetep layar. Tetep malas sekali kalau tetep layar. Mungkin boleh aja. Silakan. Aku kan mau buka kitab nih. Kalau mau nanya, tadi juga kita dipersingkat kok. 1.200 orang malas sekali gitu. tetep layar. Jadi emang di dalam Bible itu ada malaikat diciptakan kapan ya? Izin, kita tidak Oh Bang bicara Moto, tentang Bible. kayaknya Bang Moto baru masuk, gak gabung. Bang Moto sudah selesai giliran kita bertanya. Ini giliran Pak Pendeta yang bertanya. Bang Moto Iya. kayaknya baru gabung Itu. dia. Iya, maksudnya daripada kosong, nggak apa-apa mungkin nanya gitu loh. Enggak, itu aku ada penjelasannya kok, ntar ya. Iya, Pak Pendetanya yang nanya. Kalau gitu. masalah mengenai masalah pertanyaan bahwa diciptakan itu, ulama kita menjelaskan, bahkan di situ di tafsirnya ada itu, di penjelasannya itu. Dari mana dia? Yaitu dari api. Api mana? Ulama menjelaskan dari api neraka gitu. Ya, terima kasih Pak. Yang Ustadz. menyala-nyala. Maka dari itu Pak Ustadz, saya setuju dengan surah 2 ayat 79. Celakalah orang yang menuliskan kitab dengan tangannya. Al-Quran yang sekarang kalian pegang itu ditulis dengan tangan. Maka celaka. Kenapa? Kalian tidak bisa menjelaskannya. Bahkan Tuhan tidak ada berfirman, penafsir bisa menafsirkan apa yang tidak difirmankan Tuhan.
Itu fakta. Dalam banyak hal kalau kita buka tafsir, saya sekarang lagi sedang membaca Ibnu Katsir. Saya lihat dari mana Ibnu Katsir tahu ini semua. Padahal Allah SWT tidak ada berfirman. Bahkan yang ngerinya Pak Ustadz, tolong dibuka surah 4 157. Kemenak menafsir. Yang disalib adalah Yudas. Jalannya dari mana? Di hadis pun tidak ada nama Yudas tertulis. Nah, itu kan bukan kitab suci. Bentar. Bukan kitab tafsiran, bukan kitab suci. Gimana sih? Nah, makanya celakalah Pak Ustadz. Karena Pak Ustadz tadi membilang menurut ulama. Itu kan tafsir. Loh, kenapa Pak Ustadz percaya ulama? Ulama itu pakai referensi. Nggak ngarang. Ulama kami itu nggak asumsi. Makanya ketika Anda menanyakan tertulis, di mana? Saya kan tadi jelaskan tuh. Nah, Anda tanyakan tertulis. Maka ada kitab namanya Alamul Jin wal Malaikah wal Insan gitu. Ada kitab alam malaikat jin, manusia, dan malaikat. Itu dijelaskan. Malaikat diciptakan dari apa? Penjelasannya sifat-sifatnya seperti apa? Itu kitabnya ada. Referensinya dari mana? Tentu dari Al-Quran dan hadis. Ya, maka silakan, dibikin Pak. satu Buka dulu Al-Qurannya, Pak. Lah ini kitabnya ini nih, Anda malah bahasa Indonesia ini lagi saya buka ini. Sabar, Anda kan minta nih. Nih kitabnya nih. Nih. Rahasia alam jin dan setan. Ya, silakan mantap Pak Ustadz. Ini baru Nah, iya makanya lagi saya bukain gitu loh, nggak asumsi. Nah, itu kan mengenai masalah tahapan ciptaannya, sabar saya bilang. Maka selingan aja dulu. Yang penting saya jawab tidak ngarang. Berdasarkan dari kitab gitu loh. Oke, selingan aku masuk ya. Rick, kan malaikat itu Masuk kemana kau Anjo? Kok aku yang dikejar si Anjo? Anjo, ini kan masuk kemana kau Anjo? Atau sidik. Anjo, masuk kemana kau? Pintu rumahku ketutup. Baru kamu ditanya nggak mau. Sidik. Kan Anjo, kau masuk kemana? Pintu rumahku ketutup. Iya. Ayo sidik. Kan malaikat diciptakan oleh Allah, ya kan? Yang diciptakan oleh Allah itu apakah Allah? Yang diciptakan oleh Allah. Apakah Pertanyaannya makin ngaco nih orang-orang ini. Bentar, gini permudah dah. Tujuan Allah menciptakan iblis apa? Tujuan Allah menciptakan wa ma'alakul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah Allah menciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepada Sang Pencipta langit dan bumi. Oke, iblis untuk beribadah. Iya. Pada kenyataannya iblis tidak beribadah tapi dia mungkar, betul? Tapi proses penciptaan apa dulu? Apa awal penciptaan? Wa ma'alakul jinna wal insa illa liya'budun. Sebelum proses penciptaan Allah berfirman, dan tidaklah Allah ciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepada Pencipta langit dan bumi. Ya iblis membangkang, tapi tujuannya awal apa? Penciptaan manusia. Oke. Nah, sekarang saya tanya kepada Anda. Sama kayak Anjo membangkang. Sebentar. Saya sudah jawab. Saya tanya dulu kepada Anda. Sebentar. Saya tanya dulu. Oke. Apa tujuan iblis diciptakan? Dalam Kristenan iblis tidak diciptakan. Berarti iblis setara dengan Tuhan. Dia setara malaikat. Oh, mana? Loh, dia tidak diciptakan. Berarti sama-sama ada dengan Pencipta langit dan bumi kan? Iblis bukanlah tidak diciptakan. Bentar. Iblis kalau itu sebentar, bro. Iblis itu di dalam kekristenan hanyalah sifat. Sekarang yang berkuasa atas maut saya tanya, Allah Bapa atau iblis? Siapa? Yang berkuasa atas maut Allah Bapa atau iblis? Ya Sang Pencipta lah. Mana datanya? Oke, sebentar. Pelan-pelan, Pak Sidik. Oke. Janganlah takut kepada apa yang dapat membinasakan tubuh, tetapi takutlah kepada Dia yang dapat membinasakan baik tubuh maupun jiwa. Itu. Mana datanya mana? Berapa? Datanya berapa? Sabar. Kamu cuma baca apa nih? Apa yang kamu bacain? Di mana kamu bacain? Iya, ini aku bukain. Mana? Lukas. Ya. Allah Bapa yang mengatakan aku berkuasa atas iblis. Ya. Berkuasa atas maut. Atau Yesus yang berkuasa atas maut. Oke, ini ya.
Di dalam Matius 10 ayat 28, janganlah takut kepada manusia karena mereka hanya bisa membunuh tubuhmu tapi tidak dapat membunuh jiwamu. Sebaiknya Matius 10 takutlah. berapa? 10:28. Sebaliknya takut dan hormat kepada Allah saja karena Dia sanggup membinasakan tubuh dan jiwa ke dalam api neraka. Mana di situ berkuasa atas maut? Astagfirullah. Yang saya tanya yang berkuasa atas maut, iblis atau Allah Bapa? Datanya mana? Sidik, itu kan dengar. Lo mana datanya? Nggak ada, ini berkuasa atas maut tertulis. Loh, berkuasa membinasakan ini. Astagfirullah. Maut itu apa? Maut itu apa? Maut itu apa? Maut itu mati toh? Iya, membunuh itu apa? Nah, ini kan bagaimana? Membunuh itu maut apa enggak? Oke, berarti kontradiksi. Loh, membunuh tubuh itu mati enggak? Dan janganlah kamu takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh, tetapi yang tidak berkuasa membunuh jiwa. Takutlah terutama kepada Dia yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka. Nah, sekarang saya tanya, yang berkuasa ini atas maut siapa? Elohim. Loh, mana di sini Elohim? Lah, Allah itu Elohim, ya Allah. Oke, kita lihat Ibrani 12. Ibrani 2 nomor 14. Kita lihat siapa yang berkuasa atas maut. Buka. Ini kalau ketemu Loh, itu udah tahu, jangan marah saya lo. Jangan kejang, bro. Santai. Nah, kita buka ya. Ibrani, ini Bang. Ini mantap. Berarti yang dia di sini iblis. Kamu lihat dulu dong. Ya toh? Open ini kan dia tetap tertulis. Mana sih Anda? Mana? Ibrani 2:14. Dengarkan. Ya. Satu hakikat di sini kan dikatakan Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus ya. Kita lihat. Karena anak-anak itu adalah anak-anak dari darah daging, maka ia juga menjadi sama dengan mereka dan mendapat bagian dalam badan mereka, supaya oleh kematian Yesus, ya kan, ia memusnahkan dia, yaitu iblis. Ini yang jelas, iblis yang berkuasa atas maut. Berarti di sini iblis memaksa ketritunggalan ini mati supaya kuasa iblis itu hilang. Gak mati iblis di sini. Jadi yang berkuasa atas maut iblis itu. Tidak, salah kamu. Aku jawab. Aku jawab. Jadi ternyata kematian ketritunggalan ini yang dikatakan satu hakikat ini, ternyata iblis memaksa Tuhan ini untuk mati bunuh diri. Gitu loh. Itu data yang tertulis supaya kuasa maut itu hilang. Itu bukti fakta. Oke, dengar. Nah, berarti iblis yang memang. Astagfirullah, gantian dong. Gantian. Kalau Matius tadi berarti di situ dong. Dengar. Mau dijawab nggak? Jadi benar, malaikat itu diberi kuasa, tapi dia bukanlah kuasanya sama dengan Elohim. Dengar ini ayatnya. Di dalam Yohanes 10 ayat 10. Pencuri datang hanya untuk membunuh, mencuri dan membinasakan. Tetapi aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyai dalam segala kelimpahan. Memang di situ dikatakan iblis bisa membunuh. Bahkan ketika Yesus dicobai di padang gurun, dikatakan semua ini akan kuberikan kepadamu asal kau sujud kepadaku. Mengatakan apa? Dunia ini memang dikuasai oleh iblis. Jadi, tapi bukan berarti iblis punya kuasa melebihi Elohim. Sudah. Setara dengan Elohim. Sudah. Berarti ini kalau kamu menarasikan itu yang memaksa ketritunggalan ini mati siapa? Di dalam Ibrani 2 nomor 14. Tidak ada ketritunggalan itu mati. Dia menyerahkan sendiri. Dia sekarang saya tanya. Buka data. Satu hakikat. Tiga pribadi yang berbeda, satu hakikat. Gimana, betul? Tidak ada yang membunuh dia. Loh, ini kematian siapa ini? Iya. Kematian Yesus atau kematian setan? Kematian Yesus, tapi dia tidak ada yang membunuh dia. Iya, ini kematian oleh kematiannya. Loh, ia memusnahkan dia, yaitu iblis. Berarti iblis ini. Bang Sidik gini, Alkitab mencatat Yesus itu berkuasa menyerahkan dan mengambil nyawa itu, Bang Sidik. Jangan kejang-kejang, ini data kalian. Jangan kejang-kejang, mungkin kalian kaget. Jangan kejang-kejang. Gideon sholat musuhnya kalah gua. Tunggu, jangan kejang-kejang. Di sini gini, sudah jelas loh. Oleh kematian Yesus ini kalian narasikan doktrin ini Tritunggal. Ya, tiga pribadi satu hakikat. Ya toh? Berarti kematian Yesus ini satu hakikat, ini berarti tiga ini mati. Bukan Yesus itu yang Tritunggal, Bang Sidik. Aduh. Loh, yang sekarang saya tanya, Tritunggal dari mana? Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Tiga pribadi yang berbeda, satu hakikat. Nah, berarti kalau kematian Yesus bagaimana? Satu hakikat kan? Nah, ia memusnahkan dia, yaitu iblis yang berkuasa atas maut. Jadi di sini iblis memaksa
Tuhan ini mati supaya kuasa mautnya hilang. Hebatnya iblis di sini, coba lihat. Betul apa tidak? Di mana hebatnya iblis? Oh ini kuasa iblis yang mati ini. Cuma musnah kuasa iblis, kuasa maut. Tetapi iblis nggak mati di situ, cuman maut, kuasa maut yang hilang. Bayangkan dia memaksa Tuhan ini mati. Tuhan ketritunggalan ini jadi ya Yesus ini bukan menembus dosa kalian, enggak. Cuma menghilangkan kuasa maut karena iblis yang berkuasa atas maut. Ini jelas, iblis yang berkuasa atas maut. Benar ya? Selamat Iblis. datang, Dor. Nggak ada. Loh, Dengar. gak ada Ya. bagaimana itu jelas, kenapa kamu bantah Baikmu? Bang Hanjo udah ngaur jauh itu. Iya. Sedangkan yang dia bilang aja Yesus menebus dosa. Di mana Yesus bilang Yesus menebus dosa? Yesus Loh, menebus sekarang manusianya bukan tumbangnya dosanya, Yesus. Bang Sidi. Jangan gini. Tapi udahlah. Yesus disalib ini mati menembus dosa atau tidak? Betul. Ternyata tidak, toh. Loh. Loh, ternyata dia mati bukan menembus dosa, ternyata hanya menghilangkan kuasa maut. Kuasa maut siapa yang memiliki kuasa maut ini? Iblis. Dengar. Ya loh, gimana? Hebat iblis di sini. Makanya kamu katakan tadi memang pas. Iblis tak diciptakan. Ya kan? Berarti dia lebih berkuasa dari Allah Bapa karena dia yang berkuasa atas maut. Gitu loh. Simple. Loh, gimana? Sesuai yang kamu mengatakan bahwasanya iblis tidak diciptakan dan iblis berkuasa atas maut, ya memang dia bisa membunuh Bapa. Karena ya bisa membunuh Tuhan yang berkuasa atas maut dia. Firman dia membunuh Bapak? Loh, dia yang berkuasa atas maut. Dia tidak diciptakan kau katakan. Nggak ada di Ya, tulis. Nggak ada. Kenapa Ngaco. Loh, ini kan fakta Kenapa tertulis. tadi itu Pak Abang Rudi ini kenapa jadi nggak lanjut? Oh, nggak bisa dibantah ini. Sabar Nggak ya. bisa dibantah ini. Orangnya sportif. Kalau Alif bilang menunggu, saya tunggu. Oh iya, Kalau Alif silakan. bilang Kenapa? tahan, saya diam. Saya 13 kali. Ini sama saya aja bagus nih kuliah nih. Suaranya Iya. bagus, orangnya. Iya, saya sudah berapa kali sama Anda. Anda kick. Saya tahu Anda. Saya mau bertanya, saya kick, kau kick saya gitu loh. Nah, silakan, nggak usah lari kemana-mana. Jawab ini. Ini iblis memaksa, tunggalan ini dia paksa ini untuk mati gitu loh. Supaya kuasa mautnya hilang, teman. Hebatnya iblis kan? Ustadz Alif, apakah kita lanjutkan atau aku berhadapan dengan Asidik ini? Biar ku kasih pelajaran dulu orang ini. Loh, kalau begitu, yang berkuasa atas maut iblis loh. Berarti kita jadikan PR dulu tuh ya Ustadz Alif, biar aku dengan Sidik dulu ya. Sekarang gini. Oke, sekarang gini aja deh ya. Gini aja. Enggak, sekarang gini. Jin diciptakan dari api. Oke. Yang jadi permasalahan saya ingin tahu di mana. Loh, kan sudah saya bilang kapan api diciptakan. Oh, kapan Karena api jin diciptakan? mengakui atau malaikat itu diciptakan kan sebelum manusia. Sekarang kapan Ya. apinya itu diciptakan? Oke, yang pasti api sudah ada duluan sebelum jin. Ya saya nggak tahu, buktikan mana ayatnya api duluan ada. Loh, sekarang begini loh, penciptaan alam semesta aja itu gimana itu? Sudah terjadi ada api atau tidak? Tidak ada yang tahu kapan Tuhan memulai penciptaan alam semesta. Aku lagi? Ini kita Oke. kumpulin data aja dulu kita sekarang pembahasannya. Nah, sekarang di dalam Al-Qur'an dikatakan wa ma khalaqtul jinna wa insa illa liya'budun. Tidaklah kami ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Di situ dijelaskan penjelasan di dalam Al-Qur'an bahwa jin memang diciptakan lebih dulu sebelum manusia. Oke? Nah, jin diciptakan lebih dulu. Sebelum diciptakannya jin sudah ada api, iya bisa sudah ada api. Karena dunia ini sudah ada. Di dalam Al-Quran dijelaskan, loh ini masalah duluan penciptaan kan? Ya, Ustadz Alif, begini loh. Ustadz Alif sudah mengakui jin duluan diciptakan daripada manusia. Manusia diciptakan dari lumpur. Lumpur berasal dari bumi. Artinya bagaimana itu? Bumi belum ada, dari jin tanah. kan sudah lebih dahulu ada. Kalau mau bicara logika. Nah sekarang pertanyaan saya, kapan itu api diciptakan? Sementara sumber api belum ada. Sebentar, bumi belum ada, jin sudah diciptakan. Di mana dalil itu? Kan manusia diciptakan dari lumpur.
Lumpur itu apakah di Manusia. surga ada lumpur? Enggak, yang dibahas kan jinnya toh. Iya, cara mengurutkannya begitu Ustaz Alif. Ustaz Alif udah bilang, jin lebih dahulu diciptakan daripada bumi. Kan begitu ya. Bumi dulu Gimana? dicipta baru jin. Silakan Ustaz Alif yang menjelaskan. Semesta ini, iya, semesta ini di dalam Al-Qur'an. Sekarang jin itu kan menempati bumi juga. Ketika Allah mengabarkan hendak menciptakan manusia, sebelumnya di bumi itu sudah ada jin. Kalau masalah penciptaan semesta ini ada beberapa keterangan memang di dalam Al-Qur'an ketika Tuhan menciptakan manusia, menciptakan semesta, banyak makhluk tidak banyak yang tahu. Bagaimana Tuhan waktu itu menciptakan semesta ini? Terjadinya ledakan di surah Al-Anbiya ayat 30, di situ dikatakan. Nah, itu waktu penciptaan bumi. Lalu bagaimana kapan penciptaan bumi? Manusia tidak ada yang tahu kapan terjadinya. Ketika setelah semesta ini sudah ada, lalu juga Tuhan menciptakan jin, tidak ada salahnya. Bahan-bahan baku semuanya sudah ada. Kecuali Ustaz Alif, tolong jelaskan enggak, ayatnya. kita sedang mana yang membahas. lebih dahulu dicipta. Sebentar Ustaz Alif. Mana lebih dahulu diciptakan langit dan bumi atau segala isinya atau jin? Itu aja dulu. Kasih ayatnya, silakan. Lah sekarang langit dan bumi belum ada, jin sudah ada. Nanti di mana mereka tinggal? Kan logikanya gitu. Di sorga lah Alif. Gimana sih? Kan mereka penghuni sorga pada awalnya katanya. Ya jelas, tanya aja kitab sucinya sendiri. Oh aku yang ditunjuk, mereka tinggal di mana? Yang di surga itu kan iblis dari kalangan jin. Apakah hanya iblis yang apakah hanya semua jin itu di surga? Tidak. Ya, maka dari itu Ustadz Alif. Lah iya, makanya jelaskan. saya runutkan pembahasannya. Pembahasannya. Karena memang tidak ada yang menyaksikan penciptaan alam semesta. Tuhan sendiri yang tahu. Nah, ketika terjadi penciptaan alam semesta ini, Tuhan menciptakan makhluk-makhluknya. Contoh juga dijelaskan bagaimana jin diciptakan dari nyala api. Ya bisa dari semua yang ada bahan-bahannya gitu. Ya, tidak, Al-Quran tidak menjelaskan. Berarti boleh kita katakan halau alam ya, karena Ustaz Ali bilang Al-Quran tidak menjelaskan. Loh, masalah runutan siapa yang duluan tidak dijelaskan. Tetapi yang pasti di dalam Al-Quran dijelaskan Tuhan menciptakan semesta ini yang awalnya satu padu. Surah Al-Anbiya ayat 30. Di situ dikatakan sehingga terjadilah sebuah ledakan. Belum ada di situ dijelaskan sudah menciptakan jin. Nah, jadi, Tuhan menciptakan jin atau bumi. Silakan Ustaz Alif tegas kasih ayat. Oke, saya katakan bumi dulu. Oke, ayatnya. Menuju kepada penciptaan. Ayatnya. Ya karena nanti bahan-bahan semuanya ada di sana. Berarti nah, sekarang begini. Bumi dari mana? Lah Tuhan kan katakan, yang awalnya satu padu, Tuhan sendiri yang menciptakan. Loh, Tuhan sendiri yang menciptakan, kenapa nanya bahannya ke saya? Kan lucu jadinya. Alam aja kita bilang, kan aku bilang. Lah memang iya saya bilang tadi bahwa penciptaan semesta ini tidak ada yang tahu kecuali Tuhan sang pencipta. Ya, oke. Kan kun itu keterangannya. Ya, terima kasih Ustadz Alif karena jawabannya sudah ada. Sekarang saya bisa sama Bapak yang tadi tuh. Sidik maju deh. Saya mau tanya dong. Silakan. Muslim mau nanya dong. Oke. Silakan. Kita tadi kita mendapat pertanyaan tentang masalah nama Tuhan. Di sini juga ada yang saya mau tanyakan mengenai nama Tuhan. Ada berapa ekor sih yang ngoten di sini? 1, 2, 3 nih kayaknya. Ada 3 orang. Aduh, nggak usah bilang ekor dong. Oh iya, ada berapa orang? Oh iya, oke. Ada berapa orang? Mainnya memang gitu mereka. Santai lah, nggak usah panik itu santai. Enggak. Silakan, ini justru pengen nanya saya. Coba dibesarkan screen saya dong. Oke. Di Shemot Keluaran 6 nomor 3 di sini dikatakan Wera el Abraham el Itzhak el Yaakov bel Shaddai Woshmi yudevave lo nodati lachem
Jadi Tuhan mengenalkan diri kepada Abraham, Ishak, di sini Yakub dengan nama El Shaddai. Ya, El Shaddai. Wa usmi, dan dengan namaku Yudhe Vafe lo nodati lahem. Lo nodati ini kata dasar dia tidak mengetahui. Lahem ini mereka ini maksudnya kembali kepada Abraham, Ishak dan Yakub. Jadi Abraham, Ishak dan Yakub itu tidak mengenal nama Yudhe Vafe. Ya. Keluaran 6 nomor 3. Tetapi saya yakini bahwa teman-teman Kristen di sini tuh meyakini ya ayat-ayat ini ya. Nah, kan tetapi jika dalam 15 nomor yang kedua, Vayomer Abraham Adonai Yudhe Vafe. Loh, kok Abraham tuh bilang Yudhe Vafe? Tadi katanya di Keluaran 6 nomor 3, Abraham ini nggak mengenal nama Yudhe Vafe. Kok dia di Keluaran 15 nomor 2 kok bisa-bisanya dia si Abraham ini manggil Tuhannya itu Yudhe Vafe? Silakan jelaskan. Oke, terima kasih. Ya, ketika Tuhan bertemu dengan Musa, dia mengatakan bahwa dia belum memperkenalkan diri kepada Abraham. Tetapi Abraham memanggil Tuhan itu dengan Yehovape. Ya, apa bedanya dengan Kejadian 1 ayat 1? Di situ bukan Yehovape dikatakan, ya. Jadi itu memang panggilan orang-orang, bahkan si Hagar memanggilnya El Roy. Banyak panggilan. Tetapi Tuhan sendiri mengatakan kepada Musa, aku adalah aku. Ya titik, kami lebih mendengar, kalau kamu tanya, saya lebih mendengar ucapan Tuhan. Kalau manusia, semua manusia bisa memanggil dengan berbagai cara kok. Kayak orang Batak, Jehovah de Batam. Kalau orang Jawa Gusti. Tapi apakah itu merujuk kepada nama? Kan tidak. Tapi dia mengenal. Tapi kalau Tuhan itu berbicara sendiri, dia belum sempat memperkenalkan dirinya kepada Abraham. Jadi dia bilang, aku adalah aku. Ya selesai. Itu imanku. Sekarang aku boleh bertanya sama yang tadi tuh, yang siapa namanya? Boleh tanggapi enggak? Boleh tanggapi dulu enggak? Ini gimana ini? Ya silakan kalau mau kau tanggapi. Iya. Jadi gini, di dalam Keluaran 6 nomor 3 tadi kita sama-sama simak dan sama-sama baca, di situ Tuhan memberikan informasi kepada kita bahwa Tuhan bilang bahwa Abraham, Ishak dan Yakov itu nggak pernah mengenal nama Yudhe Vafe, nggak pernah. Lalu anehnya, lucunya dalam Kejadian 15 nomor 2 itu kok bisa-bisanya Adam itu memanggil nama Tuhan itu Yudhe Vafe. Jadi siapa yang bohong di antara kedua ini nih? Apakah Tuhan berbohong, memberikan suatu informasi yang tidak valid gitu? Sehingga dia lupa bahwa hambanya yang bernama Abraham itu memanggil dirinya itu dengan Yudhe Vafe. Itu yang pertama. Yang kedua, mengenai aku adalah aku, ini sudah sering dijelaskan ya. Jadi, Vayomer Elohim, El Moshe, Ehye, Aser Ehye. Ehye Aser Ehye ini bukan aku adalah aku. Kalau aku adalah aku, original teks ini akan berubah menjadi apa? Anochi hu anochi. Tapi di sini sebut apa? Ehye Aser Ehye. Aku yang ada dan telah ada. Bukan aku adalah aku. Ini terjemahan yang salah ini. Siapa? Rudi. Terus yang lebih stressing poinnya, di pertanyaan saya nomor yang pertama, apakah Tuhan itu memberikan informasi yang salah kepada kita di dalam Keluaran 6 nomor 3 bahwa dulu katanya Abraham, Ishak, Yakub itu nggak tahu, nggak mengenal nama Tuhan yang mereka kenal itu El Shaddai, bukannya Yudhe Vafe. Kok tiba-tiba bisa-bisanya Abraham itu pada Kejadian 15 nomor 2 itu mengatakan Tuhan itu menyebut Tuhannya dengan Yudhe Vafe. Silakan. Aku kan sudah jelaskan dengan baik dan benar. Di Kejadian 1 ayat 1 pun bukan dibilang Yudhe Vafe. Gimana sih? Jadi banyak orang ketika Tuhan datang, si Hagar aja tidak memanggil dia Yudhe Vafe, tapi dibilangnya El Roy. Jadi orang menciptakan panggilan sendiri, bukan Tuhan yang mengatakan, aku adalah Yudhe Vafe. Ada nggak dibilang sama Abraham? Kan tidak begitu. Abraham yang menamai Tuhan itu adalah Yudhe Vafe. Sama dengan si Hagar. Dinamainya Tuhan itu namanya El Roy.
Tetapi Tuhan hanya berkata kepada Musa, aku adalah aku. Kau bilang, wah itu terjemahannya keliru. Kalau kau terjemahkan secara letterlet silakan. Tapi kalau kau lihat artinya pun, aku yang ada, kau bilang tadi kan, boleh kalau dibuat dalam bahasa Alfa dan Omega misalnya. Ya tetap dia tidak menyebut nama. Tapi menyebutkan bahwa aku adalah aku, tidak ada yang lain. Titik, bukan nama itu. Ya, silakan. Rudi, jangan asumsi. Oke. Keluaran Aku jawab ya. Keluaran 4 nomor 1. Keluaran 4 nomor 1. Sebentar. Sebentar lu diam, Hajo diam. Wa Adam yada et Hawa. Hawa. Di sini isto wa hatar wa khalat et kayin wa tomer kanati is et yuthevafe. Hawa itu manggil yuthevafe di sini. Jangan bilang kamu kalau Hawa itu nggak manggil nama Tuhannya Yutevafe. Ini di Kejadian 4 nomor 1 dia manggil Tuhannya itu Yutevafe. Jangan asumsi, Ruth. Stop lah. Kalian tuh Kristen tuh nggak capek apa? Nggak bosan asumsi. Jadi itu yang pertama. Yang kedua, dalam Kejadian 1 nomor 1 itu tidak menceritakan bagaimana nama Tuhan disebutkan, tapi menciptakan langit dan bumi, penciptaan langit dan bumi. Konteks yang saya tanyakan, coba fokus, belajar fokus, ya. Di Keluaran 6 nomor 3, Tuhan bilang Abraham itu nggak pernah manggil namanya itu Yutevafe, Abraham, Ishak, dan Yakub. Ya, perhatikan ini, Abraham, Ishak, dan Yakub. Konsen, fokus ke pertanyaan ya, fokus. Nah, sedangkan di Kejadian 15 nomor 2, Kejadian 15 nomor 2, kok bisa-bisanya si Abraham itu manggil nama Tuhannya itu Yutevafe. Sedangkan di Keluaran 6 nomor 3, Tuhan bilang bahwa nama Tuhan itu yang dia kenalkan kepada Abraham, Ishak, dan Yakub itu bukannya Yutevafe tapi El Shaddai. Fokus, jangan bawa Kejadian 1 nomor 1. Silakan. Ya, sudah saya bilang, kamu yang nggak fokus. Ayat yang kamu ambil itu isinya apa? Kan si Hawa yang memanggil. Sama dengan si Hagar memanggil El-Roy. Gimana sih? Bukan ada Tuhan mengatakan sama siapa, Hawa, namaku adalah Yet-Hopape, misalnya begitu. Gak ada. Manusia yang didatangi Tuhan, mereka menamai Tuhan itu sesuai dengan iman mereka masing-masing. Makanya Allah mengatakan, aku adalah Tuhan Abraham, Ishak, dan Yakub, biar urutannya jelas. Pahami dulu baik-baik, kecuali Tuhan mengatakan, Abraham, aku adalah namaku Yet-Hopape. Oke. Tetapi kan tidak ada Abraham yang memanggil, Hawa yang memanggil. Nama Tuhan itu adalah itu. Si Hagar memanggil El-Roy. Sementara ketika sama Musa, memang belum diperkenalkan namanya. Maka Tuhan mengatakan, aku adalah aku Musa. Aku belum memperkenalkan namaku kepada nenek moyangmu. Ya apalagi? Gimana sih? Kau kalau mematahkan dalilku, carikan Tuhan memperkenalkan diri. Aku adalah YHWH. Silakan. Ya, jadi di Keluaran 6 nomor 3 itu membantah Kejadian 15 nomor 2. Dan tadi Rudi juga gak fokus ya. Artinya Tuhan ini dia itu tidak pernah mengenalkan namanya ternyata menurut perspektif Kristen ya. Jadi pada saat itu ada kekosongan nama rupanya yang terjadi di dalam dunia ini, di mana para manusia itu bisa sembarang menyebut nama Tuhan. Mau dia panggil apa kayak gitu. Jadi Tuhan ini jangankan untuk mengajarkan eksistensinya ya, mengajarkan namanya pun tidak. Inilah namanya ketika ajaran yang benar-benar kurang sempurna ya seperti ini. Sehingga Tuhan aja sampai lupa untuk mengenali namanya kepada manusia. Bahkan dia lupa kalau Tuhan ini dalam Keluaran nomor 3 itu mengenalkan dirinya itu sebagai El Shaddai kepada Abraham, Ishak, dan Yakub. Dia lupa kalau dia tuh mengenali namanya kepada tiga orang ini, Abraham, Ishak, dan Yakub, dengan nama apa? El Shaddai, bukan Yud-Heh-Vav-He. Tetapi di Keluaran, di Kejadian 15 nomor 2, justru bisa-bisanya Abraham itu dengan enteng lidahnya itu memanggil nama Tuhannya Yud-Heh-Vav-He. Ini suatu kerancuan yang lucu, paradoks. Maka itu celaka di dalam Quran itu
Aku tuh bilang dalam Al-Quran itu bahwa mereka tembus tangan kanannya, lalu mengatakan ini dari Tuhan. Coba lihat isinya seperti ini. Ini yang dari Tuhan, ini kayak dari Tuhan, di mana satu ayat dengan ayat yang lain itu saling bertabrakan, saling bertumbukan. Ini yang dibilang dari Tuhan. Tuhan sendiri pun nggak mengenalkan namanya kepada Abraham, Ishak, dan Yakub. Apa yang kayak begini? Silakan. Oke, terima kasih. Kamu lucu. Kenapa saya katakan lucu? Di satu sisi kamu mau membuktikan, tapi pembuktianmu nggak ada benar sedikit pun. Kalau di dalam hukum, kau sudah diusir keluar dari ruang sidang. Kamu mengatakan Tuhan memperkenalkan dirinya dengan memiliki nama, Yod-Heh-Pape. Tapi tak ada satu ayat pun yang kau kasihkan. Dia memperkenalkan aku adalah Yod-Heh-Pape. Kau kasih ke Kejadian 4, maka tidak kau baca Kejadian 4 ayat 25. Si Adam pun memanggil dengan Elohim, nggak Yod-Heh-Pape lagi. Sudah berbeda antara panggilan si Adam dengan si Hawa. Si Hagar memanggil El Roy. Gimana sih? Tapi dia mengatakan kepada Musa, bicaranya langsung, petikan langsung. Aku adalah aku. Gimana sih? Kau mau mengatakan dalilku tapi tak punya bahan. Makanya kau keluar dari jalur. Hanya berani mengatakan ini dan itu, ini bertabrakan, ini tidak ada bertabrakan. Setelah ini kau kutanyai ya, kalau kau sanggup. Oke, sudah bisa aku bertanya sama kau sudah 4 kali bertanya, aku bisa 4 kali bertanya juga. Begini Bung. Di dalam, di sini, dengar ya. Kamu mengatakan Kejadian 4:25. Ini. Kamu buka di Keluaran tadi kan, Keluaran 6:23 itu, kalau di dalam terjemahannya, Tuhan belum menyatakan namanya. Kamu baca nggak di situ? Coba kamu buka dulu. Ada nggak kamu bawa Bible di situ? Bung? Bilang silahkan baru saya jawab. Kalau belum kamu bilang silahkan saya diam. Kan kamu baca dulu kan di situ toh. Keluaran 6 kita lihat. Lalu merajuk si Rudin. Keluaran merajuk mengajari orang itu biar sportif. Kalau aku diam bukan berarti aku nggak menjawab. Aku menunggu dia. Aku tahu sopan santun. Tenang. Sini yang dimaksud gini. Kalau kita lihat terjemahannya di sini. Aku telah menampakkan diri kepada Abraham, Ishak dan Yakub sebagai Allah yang Maha Kuasa ya. Tapi dengan namaku Tuhan, aku belum menyatakan diri. Jadi nama Tuhan kita lihat ini ya. Namaku Tuhan, aku belum menyatakan diri. Nah, kita lihat Kejadian 4:26. Lahirlah seorang anak laki-laki bagi Set juga, dan anak itu dinamainya Enos. Enos ini anak Adam ya. Ya tahu? Waktu itulah orang mulai memanggil nama Tuhan. Jadi di sini bagaimana Anda mengatakan itu firman Tuhan seperti yang dikatakan tadi? Sementara di dalam Keluaran itu Abraham ini ya, belum menyatakan nama diri. Tetapi dengan namaku, aku belum menyatakan. Ternyata di zaman Adam sudah memanggil nama Tuhan itu. Ngerti nggak di sini, Dek? Pandai ya? Udah paham? Terasumsi lihat nih. Sudah? Bisa aku menjawab? Ya, silakan. Oke, terima kasih. Lagi-lagi kalian tidak bisa menunjukkan Tuhan mengatakan inilah namaku, tetapi manusia memanggil. Bukan Tuhan menyebutkan. Pahami konteks kalian berbicara sampai hari ini. Belum saya lihat pendebat muslim yang mengerti konteks dia bicara. Pahami dulu. Jadi kalian itu yang dituliskan firman Tuhan bukan? Aduh, kau jangan menjawab lah dulu. Aku tadi diam aja. Sebelum dibilang silakan. Firman Tuhan yang dituliskan. Diam dulu lah. Poinnya Oke ya, selamat malam ya. Karena sudah malam ini saya izin dulu ya. Besok kita jumpa lagi. Saya tunggu naik orang-orang ini yang berdua tadi ya. Keluaran 3:15 itu. Iblis. Keluaran 3:15 itu jawabannya. Esti, selamat malam. Terima kasih atas kebaikanmu Esti. Aku cabut dulu karena kalau aku tidak terbiasa lomba kuat-kuatan suara. Sampai jumpa. Kalau ada kata-kata yang salah mohon dimaafkan. Gimana ini? Apa namanya dia? Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Oh, saya jawab ya. Sudah. Bisa jawab. Mau lari kemana?
Padahal di Keluaran 3 nomor 15 katanya Yutefafri nama Tuhan selama-lama. Tes. 1, 2, 3 tes. Oke. Sudah hidup ya. Perangkat semua sudah hidup. Alah, apa yang terjadi lagi nih? Tutup ini aja bisa. aduh. Lawak aja orang kulihat. Ya, kawan-kawan selamat malam. Saya nggak sempat mengucapkan pembukaan dari tadi sore sampai sekarang ya. Intinya saya mengucapkan atas kebaikan kalian semua yang sudah menonton ini. Kan sudah kubilang, penampilan pertama dan yang kedua itu untuk membuat mereka shock terapi. Penampilan ketiga mereka pasti sok-sok disiplin. Balilah kawan, sampai nengel. Sampai si Alif berutang sama aku. Dia ambil pendapat ulama kan ya. Tadi ku bilang mengenai kemenak, dia nggak terima, itu kan manusia. Berarti ulama memang nggak manusia, aku bilang. Sampai sekarang belum dia. Akhirnya jawaban apa? Puncak apa? Apa? Allahualam. aduh. Memang Allahualam ini yang paling puncak. Yang tidak bisa disangkal semua orang ya. Dan terakhir ada yang masuk sok-sok bahasa Ibrani. Oke lah, cara melafalkannya dia mungkin dia belajar terus ya. Nggak apa-apa, saya akui. Saya nggak pernah orangnya tidak mengakui. Kalau ya katakannya tidak, katakan tidak. Tapi satu kelemahan dia mengatakan Tuhan menyebut namanya. Tidak ada satupun Tuhan menyebut. Semua yang disebutnya itu memanggil. Manusia memanggil. Bukan ada Tuhan mengatakan, namaku adalah ini. Nggak ada ya. Tapi ya sudahlah, malam ini kalian lihat kubal bali kan 2 sesi. Kubal bali sampai nengel. Besok aku bertanya tentang iblis sama si Baluhab tadi. Gayanya sok kali kawan. Besok kalian lihat nangis dia. Ku minta perbedaan apa? Perbedaan Allah SWT dan iblis. Ku minta kawan. Sama dengan si Alif, sama dengan yang satu lagi tadi kan. Bertanya-tanya dia enggak, kalau kita kawan. Bertanya jawab itu enggak usah bertele-tele, menjelaskan singkat-singkat aja. Menurutmu apakah Tuhanmu begini begono? Ya. Oh, bangga dia. Oh ya gini. Apakah begini-gini? Ya. Oh, bangga dia kawan. Tidak tahu dia arahnya kemana kan. Oh ya itu kekal. Tulisan itu kekal katanya. Oh, kalau kekal, apakah di dalam kitab Taurat itu tulisannya? Mana kitab Tauratnya? Ya kan lawak kawan. Oke, kita enggak, karena tidak bisa menunjukkan yang asli, katakan memang enggak bisa. Tapi di Israel kan ada itu. Dan kita lihat banyak ya. Oke, kita anggap enggak ada lah itu. Sekarang Musa bahasanya apa? Bahasa Ibrani kan, bahasa orang Yahudi. Apakah lafaznya juga kayak gitu? Tulisannya nggak bisa kawan. Terus Adam yang baru melek matanya, baru ciptakan, bisa membaca. Sedangkan Muhammad yang sudah lahir di tahun Masehi, nggak bisa membaca. Kan lawak kawan. Aduh, nggak ngerti aku, diam orang, nggak bisa apa-apa lagi kan. Datang Sesti. Itulah kan aku bilang, biarkan dulu dia bertanya, biar kita balikkan bertanya. Orang ini kan mengambil ilmu dari aku, Tai Chi. Kan mau dibalikkan mereka, nggak bisa. Karena berbeda kitab kita dengan kitab mereka. Nggak bisa dia balikkan. Besok lihat, yang bisa membalikkan itu hanya Kristen bisa membalikkan ke Islam. Islam tidak bisa membalikkan ke Kristen. Itu biar kalian tahu kawan. Karena mereka memang masih mengintip-ngintip Bible itu. Ya, kawan-kawan, jangan lupa kalau kalian memiliki berkat, ya saya lagi bangun gereja, besok kami mulai bekerja lagi. Saya nggak tahu membangunnya itu harus dengan bagaimana ya, karena saya sudah membayari upah tukang kemarin sampai sore.
ya tersisa 600.000 uang itu ya di 2 rekening 300. Puji Tuhan hari ini bertambah 500 ya. Jadi adalah 1.100.000 ya di 2 rekening loh, bukan di 1 di yang tampil di layar. Bantu kalian saya biar saya itu meskipun capek tapi saya memiliki semangat dikit. Uang itu kan untuk gereja kawan ya. Ya artinya saya capek lah, tetapi jangan lagi capek saya mikirkan bangunan gereja itu. Karena biar ada pertinggal kita kawan. Sang debater and friend. Kan begitu enak kawan ya. Timbang kita berdebat, tidak ada pertinggalan kita. Hanya omong-omong. Buat apa kawan ya. Ya. Dan percaya kalian mulai hari ini mereka nggak bisa tidur nyenyak. Kubal bali. Karena aku sudah mulai paham mbak melihat kitab suci mereka ya. Mana ayatnya tunjukkan. Wah menurut itu kan tafsir. Masa tafsir lebih hebat dari Tuhan? Ku bilang kan, buka dulu mana. Gak ada kan. Percaya Zulkifli pun tidak akan berani debat sama aku. Pasti langsung di-kick aku, dilaporkan, di-report. Pedih kawan, tadi sore baru aku masuk langsung di-report. Baru mulai buka kata-kata. Akhirnya tadi aku jelaskan sama Chesty. Kenapa aku menggunakan akun itu? Karena akunku yang asli kan diblokir. Tanggal 24 baru bisa hidup. Bukan aku nggak mau tampak wajah, akulah orang paling pemberani kawan. Tapi kondisinya seperti itu. Jadi aku bilang ya sorry saja. Dan aku pakai nama begitu nggak pernah aku di-kick, aku nggak diblokir. Padahal aku bilang goblok kemarin aku bilang kan. Tadi juga aku bilang goblok. Tolol kalau nggak ada di blokir-blokirnya. Nah ini besok percaya kalian kawan. Lebih mulia iblis dari Tuhan. Percaya besok kalian dengar. Kalian udah sering ku ajari. Jadi aku mau menerapkan bagaimana biar ditonton orang banyak. Gitu cara kalian bertanya jawab. Tadi kawan itu menjelaskan sudah benar kawan. Tuhan itu berkuasa atas semuanya. Betul. Alam maut sekalipun dia berkuasa. Tetapi memang peraja di sana adalah iblis. Dia tidak bisa melanggar firman-Nya. Dan dia mengizinkan itu kan dibilangnya. Dengan perutmu engkau menjalar, seumur hidupmu makananmu adalah sidebu tanah. Itu kekal, kan Tuhan yang memberi. Paham ya kawan-kawannya? Tapi tadi sengaja saya biarkan saja dan tidak saya bela karena saya sportif. Saya menunggu Alif. Akhirnya Alif dengan jawaban puncaknya, Allahu a'lam. Sudah jangan dipaksakan. Kalau orang Kristen ditanya, ya kita kapan malaikat diciptakan? Sebelum bumi ada, kan itu. Karena penciptaan langit dan bumi tidak ada lagi malaikat diciptakan di situ. Tapi ujuk-ujuk malaikat sudah ada, berarti sebelumnya kan. Kitab suci itu dari Kejadian sampai Wahyu. Di belakang Kejadian tidak ada. Paham? Dari mana malaikat tercipta? Dijelaskan di Alkitab, kan nanti ada dibilang roh. Ya sudah. Roh itu tercipta dari mana? Roh lah yang menghidupkan. Kan Tuhan yang menciptakan mereka. Itu aja kita bilang. Roh Tuhan yang menghidupkan. Bagaimana caranya ya kita nggak tahu. Memang betul harus Allahu a'lam. Tetapi ini kan proses penciptaan. Yang tidak ada di Kejadian sampai Wahyu. Nggak dijelaskan. Tetapi mereka ada dijelaskan penciptaan iblis dari api. Iblis yang mengatakan. Sekarang mana? Hari keberapa? Atau dari mana dia diciptakan? Apinya belum ada kok. Paham ya? Itu bedanya. Sudah paham? Oke. Tapi kalau dia bertanya itu aku udah punya jawaban. Tenang aja, selulah. Sang debater ini kalau mematah-matahkan jawaban mereka itu gampang. Dan ku ajari mereka kawan. Ku paksa jangan lari ke Alkitab, jangan lari ke Kristen. Karena kalian tadi sudah bertanya tentang Kristen. Biar orang ini paham, tanpa Alkitab mereka tidak bisa menjawab Al-Qur'annya. Kan setengah mati dia tadi menjawabkan, menjelaskan. Pan saya belum menanya isi Al-Quran loh itu. Ketika saya tanya huruf ini kekal apa enggak? Oh iya kekal, dengan bangga dia mengatakan kekal. Padahal Al-Quran mengatakan dia turun berdasarkan kaumnya masing-masing. Artinya lapas Tuhan itu nama Tuhan berubah-ubah. Kan sesuai kaumnya masing-masing. Kok dia bilang itu kekal, pandai-pandaian. Berarti lafaz itu ada 610. Dan sebelum Islam ada kan ada itu. Dari dipakai orang Arab di sana itu. Ya, saya harap kalian puas dan senang. Saya tidak menaikkan kalian dulu karena jam sudah 21.59.
besok saya ngantar anak saya sekolah, dan malamnya di sini ada acara kebaktian. Aduh malamnya, saya nggak bisa malam besok, jadi siang sama sore lah aku bantai. Malam ada acara kebaktian Komsel, kebetulan tuan rumah istri saya, maklumlah jemaat masih sedikit, kan dipisah-pisah. Jadi dalam 5 minggu pindah rumah, atau kalau sini 10 kakak ya, 10 minggu ke rumah kami gitu. Oke, saya cukupkan dulu sekian ya kawan-kawannya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf kalau ada yang nggak berkenan di kerjaan. Itu saya itu memang terkadang memiliki cara sendiri ya. Saya barbari dulu mereka, kacaukan rumah, katanya. Setelah itu pasti orang ini sok-sok menunjukkan bahwa dia itu taat disiplin. Oke, ini yang aku minta. Makanya begitu aku masuk tadi, kulihat si Sugi, lari si Sugi. Karena mau aku bilang, Sugi kau berhadapan dengan aku. Kan dia nantang kemarin. Tampak wajah gini-gini, itu apa? Oh, Alkitab, sudahlah Sugi. Dia bicara tadi, habis itu siapa yang mau menantang saya? Aku bilang, enggak ada yang berani. Sugi pun enggak berani. Ada satu yang memberanikan diri. Oke, silakan saya bertanya dulu atau kamu? Saya katanya, silakan. Baru pas giliran saya bertanya, enggak sanggup dia menjawab. Dipanggilnya Alif. Alif muncul. Alif pun kubal-bali. Sampai jumpa. Salam sang debater. Jadikan ini hiburan rohani. Kita tidak perlu memaki-maki ya kawan-kawan ya. Yang penting kita tunjukkan. Ini loh, ini loh, ini loh. Selamat malam. Sampai jumpa. Salam sang debater.